Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Eka masih di sini dan ini adalah video kedua dari pembahasan topik persamaan trigonometri. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak yang bagian 1, silakan dicek linknya, nanti Eka taruh di description box ya. Kita lanjut, nomor 11 diketahui persamaan sin 4x dikurangi cos 2x sama dengan 0 untuk x mulai dari 0 sampai 180 atau pi. Yang diminta hasil penjumlahan semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, di sini sudah mulai kompleks ya. Sin 4x dikurangi cos 2x. Ini kalau kita pindah, nanti jadi positif cos 2x. Gini. Sebenarnya ada dua cara teman-teman bisa mengubah yang ruas kanan ataupun kiri dengan menggunakan konsep sudut berelasi ya. Jadi biar nanti sin sekian sama dengan sin sekian atau cos sekian sama dengan cos sekian. Gitu cara yang pertama, atau dengan menggunakan sudut rangkap. Kakak jelaskan satu-satu ya. Untuk yang mengubah dulu menggunakan konsep sudut berelasi. Salah satu aja yang kita ubah, misalkan yang bagian cos, berarti nanti teman-teman harus ingat dulu jika kita mempunyai sin 90 min x ya, ini akan berubah menjadi cos x. 90 min itu menandakan dia kuadran pertama, kemudian 90 berarti harus kita ubah, kalau sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangen menjadi kotangen gitu ya. Jadi ini sin 90 min x berubah menjadi positif cos x karena kuadran 1 sinnya bernilai positif. Nah, berbekal dari rumus itu, kita bisa mengubah ruas kanan kita ini menjadi bentuk sin, yaitu sin 4x sama dengan sin 90 min 2x gitu. Jadi kalau sudutnya sin 90 min 2x, nanti ini akan berubah menjadi cos 2x karena ini tadi ya. Nah, ini cos sama-sama positif. Nah, berarti karena sudah sama-sama sin sekarang, kita bisa jabarkan menggunakan x sama dengan alfa plus k kali 360 atau dalam pi boleh ya. Atau x sama dengan 180 min alfa plus k kali 360. Nah, ini teman-teman bebas mau ini yang sebagai x-nya ini sebagai alfa boleh, atau dibalik juga sama aja nanti. Kayak misalkan x-nya yang 4x ya, alfanya yang 90 min 2x, jadi 90 min 2x plus k kali 360. Nanti min 2x ini pindah ke kiri dulu, jadi 4x tambah 2x, 6x sama dengan 90 plus k kali 360 dibagi 6 dulu ya. 90 bagi 6 hasilnya adalah 15 ditambah 360 bagi 6, 60, jadi k kali 60. Nah, kalau k-nya 0 nih, kita dapatkan x-nya 15 derajat. Kalau k-nya 1, berarti 60 tambah 15, 75, masih muat ya. Kalau k-nya 2, berarti 120 tambah 15, 135. Tapi kalau k-nya 3, sudah lebih dari 180. Batas kita hanya dari 0 sampai 180 dah, berarti kita lanjut ke yang satunya. Yang satunya, x-nya kita ganti 4x, alfanya tadi 90 min 2x ya, plus k kali 360. Dibuka kulung dulu, ini yang ini 180 kurangi 90, 90. Min dikali min 2x berarti plus 2x, plus k kali 360. Pindah ya 2x-nya ya, jadi 4x kurangi 2x, 2x sama dengan 90 plus k kali 360 bagi 2 dulu, 90 bagi 2, 45, 360 bagi 2, 180. Kalau k-nya 0, dapat nilai x-nya 45 derajat, k-nya 1 sudah tidak memenuhi udah. Berarti hasil penjumlahan semua nilai x itu, atau jumlah x gitu aja lah ya. Berarti 15 tambah 75 tambah 135 ditambah 45. Nanti ini tinggal dihitung aja lah berapa ya hasilnya ya. Nah, kakak jelaskan yang pakai cara sudut rangkap. Untuk yang sudut rangkap, kita ubah nanti sin ya. Sin 2x itu kan nanti 2 sin x dikali cos x. Nah, dari situ itu sudut rangkap untuk yang sin.
Nah, pada soal kita tadi, sin 4x sama dengan, atau tadi semula sin 4x kurangi cos 2x gitu ya, sama dengan 0. Nah, sin 4x-nya kita ubah menjadi 2 sin 2x dikali cos 2x berdasarkan rumus sudut rangkap yang ini. Jadi kalau 2x di sana x ya. Berarti kalau 4x di bagian sin dan cosnya ini 2x 2x gitu. Dikurangi cos 2x sama dengan 0. Kita faktorkan cos 2x ya. Karena suku yang depan punya cos 2x, belakang juga iya. Nah, kalau keluar cos 2x berarti ini dikali 2 sin 2x. Ini kalau sudah keluar cos 2x-nya berarti 1 faktornya. Nah, lalu kita pisah per faktornya, cos 2x sama dengan 0, atau 2 sin 2x min 1 sama dengan 0. Yang ini nanti cos 2x sama dengan cos berapa derajat yang nilainya 0? Cos 90 derajat. Lalu bisa kita pecah menjadi x sama dengan alfa plus k kali 360. Atau x sama dengan min alfa plus k kali 360. Nah, x-nya kita ganti dengan 2x, alfanya kita ganti dengan 90 plus k kali 360. Nah, kalau udah dibagi 2 kedua ruas, jadi x sama dengan 45 plus k kali 180. Lalu kita coba kalau k-nya 0, dapat nilai x-nya 45 derajat, k-nya 1 sudah tidak memenuhi, gantian yang sini, x-nya ganti 2x lagi, alfanya ganti 90, berarti min 90, plus k kali 360 dibagi 2, min 45 plus k kali 180. Lalu kalau kita ganti k-nya dengan 0 nggak memenuhi, kita ganti k-nya dengan 1. X-nya 180 kurangi 45, 135. Dah. Nah, gantian yang ini. Jadi ada agak panjang ini ya, ada 2 bentuk, yang satunya cos, yang satunya sin, masing-masing dijabarkan menggunakan 2 penyelesaian yang ini, jadi agak panjang. 2 sin 2x min 1, berarti min 1 kalau pindah positif 1 seperti itu ya. Sin 2x sama dengan setengah. Nah, sin berapa derajat yang nilainya setengah? Sin 30 derajat. Nanti penyelesaiannya juga ada 2. Yang pertama x sama dengan alfa plus k kali 360. Yang kedua nanti kayak tulis di sini yang apa-apa ya. X sama dengan 180 min alfa plus k kali 360. Oke. Ini agak ruwet ya, semoga teman-teman nggak bingung. X-nya kita ganti dengan 2x, alfanya ganti 30 plus k kali 360. Jadi X-nya 15 plus k kali 180, kalau k-nya kita ganti 0, dapat X-nya 15 derajat. Kan? Yang sini X-nya ganti 2x, alfanya kita ganti berapa tadi? 30 plus k kali 360. Ini kan 150 ya, kalau k bagi 2, 75. 360 bagi 2, 180. Nah, kalau k-nya 0, dapat x-nya 75. Nilai x-nya tuh sama ya, 45 ya. Ini mana 45 tadi? Ini 135. Yang ini berapa lagi? 15 ya, 15 derajat. Dan juga terakhir 75. Jadi penyelesaiannya tuh sama teman-teman, dengan menggunakan sudut berelasi maupun dengan sudut rangkap. Nanti yang diminta hasil jumlah semua nilai X ini tinggal dilanjutkan aja ya teman-teman ya, pasti bisa. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 12. Nah, ini dia yang menggunakan tipe soal kelima tadi, yang mana kita harus memfaktorkan persamaan kuadrat dalam trigonometri. Sin kuadrat X ditambah 7 sin X min 8 sama dengan 0. Kalau teman-teman ribet nih dengan bentuk sinnya, bisa teman-teman misalkan dulu sin X-nya misalkan A, nanti difaktorkan gitu ya. Atau kalau sudah terbiasa ya langsung aja difaktorkan. Sin kuadrat X ditambah 7 sin X min 8 sama dengan 0 itu berarti karena ini koefisien sin kuadratnya 1, langsung aja ya kita cari dua bilangan yang hasil kalinya tuh min 8 tapi jumlahnya 7 gitu. Kan berarti berapa tuh? 8 dan min 1 ya. Nah, karena tadi ini sin kuadrat X ya, kita tulisnya nanti harus sin X, yang belakang sin X juga gitu.
Kita taruh min 1 ya. Ini plus 8 dulu boleh. Ininya yang min 1. Nah, berarti nanti kalau kita cari pembuat nolnya, sin X plus 8 sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan min 8. Padahal kita tahu sin itu paling kecil atau minimum itu min 1. Jadi nggak mungkin dia nilainya min 8. Jadi ini tidak memenuhi ya. Dah, kita move on ke satunya. Sin X min 1 sama dengan 0. Sin X sama dengan 1. Kalau mau pakai cara menebak ya gampang aja. Berarti teman-teman pikirkan sin berapa derajat sih yang nilainya 1? Iya, 90 derajat ya. Hanya 90 derajat karena yang 270 itu hasilnya negatif 1. Maka nanti penyelesaiannya atau X-nya adalah 90 derajat atau kalau ditulis ke pi ya berarti 90 per 180 pi. Berarti setengah pi. Jadi jawabannya yang tepat yang C gitu teman-teman. Lanjut nomor 13, masih persamaan trigonometri bentuk kuadrat. 2 cos kuadrat X min 11 cos X plus 5 sama dengan 0. Ini sama aja 2A kuadrat kurangi 11A tambah 5 gitu. Ini cara pemfaktoran yang koefisien bentuk kuadratnya itu bukan 1, caranya pinggir kali pinggir ya. Kakak sudah sering banget menggunakan cara ini dan terbukti ampuh dan tepat ya. 2 dikali 5 itu 10. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 10 tapi jumlahnya min 11. Ya berarti min 10 sama min 1, ya kan? 2 cos kuadrat X berarti kita tulis dalam kurung 2 cos X, yang belakang juga cos X. Nah, kalau udah yang bisa dibagi bilangan 2 ini taruh nanti di belakang. Yang bisa dibagi 2 kan min 10-nya ini. Dibagi dulu baru ditaruh. Jadi min 10 bagi 2 hasilnya min 5, taruh sini. Yang ini copy aja sebelah sini. Nah, gitu. Jadi nanti kita dapat membuat nolnya 2 cos X min 1 sama dengan 0 atau 2 cos X sama dengan 1, cos X sama dengan setengah. Ini bisa pakai tebak-tebakan ya nanti ya. Yang sebelah sini cos X min 5 sama dengan 0, cos X sama dengan 5, maka ini tidak memenuhi karena maksimum cos itu hanya 1 paling besar ya. Jadi nggak sampai 5. Nah, kalau ditebak nih, cos berapa derajat yang nilainya setengah? Ayo, ada yang masih ingat? Otomatis dia kuadran 1 dan juga kuadran ke-4. Cos itu positif hanya pada kuadran 1 dan 4. Yang kuadran 1 itu 60 derajat, yang kuadran ke-4 berarti 360 kurangi 60. 300 derajat. Jadi jawabannya 60 dan 300. Mana nih? Yang E, gitu. Kalau pakai cara penjabaran bisa ya. Lanjut nomor 14, bentuk kuadrat lagi. Cos kuadrat 2X min 3 cos 2X plus 2 sama dengan 0. Oke, kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 2 tapi jumlahnya min 3. Cos 2X, ini cos 2X juga. Ya, otomatis min 2 sama min 1. Nah, berarti cos 2X min 2 sama dengan 0. Cos 2X sama dengan 2. Ini tidak memenuhi karena maksimum cos itu hanya 1. Yang satunya cos 2X min 1 sama dengan 0, ini jangan lupa nolnya, berarti cos 2X sama dengan 1. Nah, kalau pakai cara biasa bisa ya. Cos 2X sama dengan cos, berapa yang nilainya 1? Cos 0 derajat, maka nanti X sama dengan alfa plus K kali 360. Yang satunya X sama dengan min alfa plus K kali 360. Nah, X-nya ganti 2X, alfanya ganti 0 derajat, plus K kali 360, berarti ini X sama dengan K kali 180. Kalau K-nya ganti 0, hasilnya 0 derajat. 0 derajat itu termasuk di sini ya, karena ini pakai tanda sama dengan, artinya 0 juga merupakan solusi atau penyelesaian. Kalau K-nya 1 kali 180, 180 atau pi. Kalau K-nya 2 kali 180, 360 atau 2 pi gitu. Nah, yang satunya X-nya tadi ganti 2X, alfanya ganti 0, berarti min 0 plus K kali 360. Tapi kan min 0 itu sama aja 0. Nah, akhirnya nanti sama kayak ini. 2X sama dengan 0 plus K kali 360. Jadi penyelesaiannya otomatis sama juga. 0, pi, dan 2 pi. Ya udah, berarti langsung kita jawab yang A. Gitu. Nomor 15. Masih bentuk kuadrat. 4 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X dikurangi 2 sama dengan, tapi ruas kanannya coba lihat.
cos. Padahal di sini udah sin. Oke, ada bayangan nih difaktorkan, tapi di sini cos. Jadi mau nggak mau harus ubah dulu cos ini ke bentuk sin. Caranya teman-teman ingat identitas trigonometri ya. Kan kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya 1 tuh. Ya kan? Berarti kalau kita pingin ngubah cos kuadrat X, ini sin kuadrat X-nya pindah ke kanan. Jadi 1 min sin kuadrat X. Nah, nanti itu buat ngubah yang ruas kanan ya, ruas kirinya kakak tulis dulu. Nah, karena ini 2 cos kuadrat berarti 2 kali 1 min sin kuadrat X. Kalikan dulu, baru nanti pindah ke ruas kiri. Ini kalau dikali distributif 2 kurangi 2 sin kuadrat X. Nah, pindah ruas. 4 ditambah 2, 6. 6 sin kuadrat X. Min 5 sin X. Min 2 lagi, berarti min 4 ya. Sama dengan 0 sekarang. Kali pinggir dulu, karena koefisien dari bentuk kuadratnya itu bukan 1. 6 kali min 4, min 24. Ya, kita cari dua bilangan, yang hasil kalinya min 24, tapi jumlahnya min 5. Berarti min 8 dan positif 3. Kan? Nah, 6 sin kuadrat itu bisa kita pecah dulu, jadi berapa? 2 kali 3 ya. Jadi nanti gini. 3 sin X, yang sana 2 sin X. Biar kalau kita kali 3 kali 2, 6. Nah, kemudian yang bisa dibagi 3, taruhnya di sini. Yang bisa dibagi 3 siapa? 3-nya. Jadi 3 bagi 3. Hasilnya plus 1, taruh sini. Yang min 8 ini bagi 2, taruh sini. Min 4 gitu, teman-teman ya. Oke, kalau udah, kita cari pembuat 0 nih. 3 sin X min 4 sama dengan 0. Oke, dari sini sih 4/3 ya. 4/3 itu nggak istimewa, karena sudah lebih dari 1, jadi ini tidak memenuhi. Yang kedua, 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Berarti 2 sin X sama dengan min 1. Sin X sama dengan min setengah. Yo, tebak-tebakan aja deh. Sin berapa derajat yang nilainya min setengah? Sin negatif itu hanya pada kuadran ketiga dan juga kuadran ke-4. Yang kuadran ketiga dulu atau kuadran ke-1 dulu yang nilainya setengah kan 30 tuh, karena kuadran ketiga berarti kan 180 tambah 30. Oke, berarti X-nya nanti kita dapat 210 ya. Untuk yang kuadran keempat, tadi kan yang kuadran 1 30 tuh. Jadi untuk yang kuadran keempat 360 kurangi 30 atau 330. Diubah ke pi, baik, dibagi 180, gampang ya. Bagi lagi dengan 30, yang pembilang dapat 7, penyebut bagi 30 dapatnya 6, berarti 7/6 pi. Ini dibagi 180, dibagi 30 dapatnya 11, ini 6, jadi 11/6 pi. Oke, yang mana nih? 7/6 dan 11/6, yang E ya. Pakai cara biasa? Bisa, pasti bisa. Lanjut nomor 16, himpunan semua penyelesaian. Sekan kuadrat ditambah akar 3 tangen, sama dengan 1. Dilihat-lihat agak rumit nih ya, ada sekan. Apaan tuh? Berarti ini biar sama-sama sekan atau mungkin sama-sama tangen harus diubah ya. Kita ingat deh, yang ada sekan kuadrat itu identitas trigonometri kan, yang kayak gini nih. Tangen kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Nah, itu. Kalau nggak inget gimana, Kak? Ya inget yang ini aja. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Sama dengan 1 kan? Ini mutlak harus inget sih kalau ini identitas yang paling utama ya. Kalau kita bagi cos kuadrat X kedua ruas, kan ini nanti jadinya sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X tuh. Yang ini cos kuadrat tambah cos kuadrat dibagi cos kuadrat, maksud kayak gitu. Yang ruas kanan 1 per cos kuadrat X. Nah, ini nilainya tangen, ya kan? Karena tangen itu kan sin per cos, tapi kuadrat ya. Cos dibagi cos itu 1, seper cos itu namanya sekan, kebalikannya cos itu sekan. Nah, dapat deh rumus ini, gitu. Jadi nggak banyak menghafalkan ya sebenarnya ya. Kita bisa pancing dari sini, kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat, nanti dapat rumus ini. Gitu, jadi sekan kuadrat ini harus kita ubah jadi tangen kuadrat X plus 1 ya. Yang ini jadi ini. Plus akar 3 tangen X-nya tetap. Satunya coba pindah ke kiri aja. Min 1 sama dengan 0. Nah, nanti hilang nih.
tinggal tangen kuadrat X ditambah akar 3 tangen X. Gini kan? Nah, karena kedua suku ini sama-sama punya tan, kita coba faktorkan tangennya deh. Jadi tangen X dikali tangen X ditambah akar 3, ya nggak? Kalau dikali ulang hasilnya sama kan? Nah, kalau udah, kita cari pembuat nolnya. Sekarang tangen X sama dengan 0 atau tangen X plus akar 3 sama dengan 0. Yang pertama, pakai tebak-tebakan nih, boleh. Tangen berapa derajat yang nilainya 0? Oh, langsung ya, kan mau nebak nih. Tangen berapa derajat yang nilainya 0? Yang pertama adalah 0 derajat, pasti. Kemudian yang kedua, ada nggak? 180, pasti juga ya. Yang ketiga, 360. Tapi yang 360 ini tidak memenuhi, deng, karena ini batasnya dari 0 sampai 180 saja. Yang ini, tangen X sama dengan pindah minus akar 3. Ini juga kalau main tebak-tebakan, tangen berapa derajat yang nilainya minus akar 3. Berarti kuadran ke-2 dan kuadran ke-4 pasti ya untuk kuadran kedua. Yang kuadran 1 kan tadi yang nilainya akar 3, tangen akar 3 itu 60 ya. Berarti kalau kuadran kedua 180 kurangi 60. Nah, berarti 120. Yang kuadran keempat 360 min 60. Jadinya nanti 300 derajat gitu. Jadi himpunan semua penyelesaiannya ini 0 ikut ya, ikut penyelesaian. Kemudian disusul 120, 180 baru 300 derajat. Nah, gitu teman-teman, ada 4 ya, 2, 4. Lanjut nomor 17. Jika 2 cos X dikali sin X plus 1 sama dengan 2 cos X tambah sin X, dengan X-nya ini nanti dari 0 sampai 360, jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah titik-titik. Wih, mantap nih ya. 2 cos X kali sin X plus 1, coba deh ini pindah ke ruas kiri ya, berarti min 2 cos X. Ini pindah ke kiri, min sin X. Ruas kanannya biarin 0. Nah, kalau udah, apa nih yang bisa kita faktorkan? Coba ini dulu deh. Ini sama ini. Kan sama-sama punya 2 cos nih, berarti 2 cosnya kayak kekeluarkan gini, dikali sin X, karena di sini yang depan ini 2 cos X kali sin X ya. Ini kalau kayak faktorkan 2 cos X-nya, kan berarti min 1. Ini kan. Kemudian yang belakang ini, kayak tulis lagi, plus 1 min sin X. Gitu. Ternyata ada yang bisa difaktorkan lagi. Yang mana? Ini dengan yang ini. Tapi tandanya ini kan berkebalikan, jadi difaktorkan dulu ya. Jadi 2 cos X kali sin X min 1. Ini sekarang kayak ubah jadi min. Nah, ini sin X min 1. Gitu, paham nggak dari sini? Kayak faktorkan minnya. Kemudian, karena ini minnya udah keluar, min yang ada di depan sin, jadi sinnya jadi positif di sini. Nah, ini angka satunya karena udah kayak faktorkan minnya, berarti harus kali min 1 lagi, biar kalau dikali nih positif 1 gitu. Paham ya? Nah, kalau udah sin X min 1-nya kita faktorkan. Karena di sini sama-sama punya sin X min 1. Nah, berarti karena ini 2 cos X kali sin X min 1, berarti sin X min 1-nya di sini kali 2 cos X. Yang ini karena udah keluar sin X min 1 di depan sini, berarti min 1 gitu. Kalau dikali ulang, nanti hasilnya sama aja. Sama dengan 0. Nah, ketemulah dua faktor ini, ya udah tinggal kita sama dengankan 0 masing-masing ya. Gini, berarti sin X sama dengan 1, bisa langsung nebak dari sini nanti. Ini tadi yang satunya 2 cos X min 1 sama dengan 0 gitu ya. Jadi cos X sama dengan setengah. Lalu cos berapa derajat yang nilainya setengah? Berarti kuadran ke-1 dan juga kuadran ke-4. Kuadran 1 cos yang nilainya setengah itu 60 derajat. Untuk yang kuadran ke-4 berarti 360 kurangi 60 yaitu 300. Nah, kalau kita jumlahkan sih ketiga penyelesaiannya ini 90 tambah 60 tambah 300 berarti 360 tambah 90 kipiro 450 derajat ya, 450 derajat. Kalau kita ubah ke pi berarti dibagi 180. Bagi 90 ini 2, bagi 90 ini 5. Jadi 5/2 pi. Nah, begitu. Jadi jawaban yang tepat yang D.
Oke, lanjut nomor 18. Ini bentuknya sudah yang tadi itu ya, yang ngubah dulu. Cos X ditambah sin X sama dengan 1. Nanti X-nya mulai dari 0 sampai 360. Ya, kayak ingatkan lagi, untuk A kali cos X ditambah B kali sin X, ini nanti bisa kita ubah menjadi K kali cos X min alpha. Di mana? Di mana si K itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sedangkan tangen alfa itu adalah B per A. Kenapa sih harus diubah menggunakan kayak gini? Karena nggak ada obatnya ini, untuk cos dan sin itu nggak ada rumusnya ya. Nggak ada rumusnya. Kan kalau penjumlahan itu hanya sesama sin ya, sin X tambah sin Y, atau mungkin sin X kurangi sin Y. Untuk yang cos X plus cos Y, cos X kurangi cos Y. Kalau cos sama sin itu nggak ada, mentok-mentoknya dikuadratkan kalau bentuknya masih simpel kayak gini ya. Tapi kalau bentuknya udah aneh kayak nomor berikutnya nih, nah nggak bisa, harus menggunakan rumus ini, K kali cos X min alpha. Ya, berarti pada soal kita ini cos X sama dengan cos X ditambah sin X sama dengan 1, A adalah 1, A itu koefisien cos X-nya ya, B-nya juga 1. Nah, berarti K-nya adalah akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, akar 2 berarti ya. Nah, tangen alfanya B per A, 1 per 1, ya 1. Nah, tangen berapa yang nilainya 1? Tangen 45 derajat, kita ngambilnya yang kuadran 1 aja ya. Nah, kalau udah, berarti cos X ditambah sin X, ini bisa kita ubah menjadi K kali cos X, dengan K-nya tadi akar 2, cos X min alpha, X min 45, begitu ya. Nah, karena soal kita tadi kayak gini nih, jadi nanti cos X plus sin X-nya ganti yang ini ya, jadi nanti akar 2 kali cos X min 45 sama dengan 1. Lalu kita selesaikan menggunakan konsep persamaan trigonometri yang sudah kita punya, 1 per akar 2, rasionalkan kali akar 2 per akar 2, hasilnya nanti setengah akar 2, lalu kita cari cos berapa derajat yang nilainya setengah akar 2, kuadran 1 aja cukup ya, cos 45 derajat. Lalu kita pecah jadi 2, ini deh pecahnya, X sama dengan alpha plus K kali 360, satunya taruh sini, X sama dengan min alpha plus K kali 360 ya. Berarti ini X-nya kita ganti X min 45, alfanya ganti dengan 45. X min 45 sama dengan 45 plus K kali 360. Berarti X sama dengan 90 plus K kali 360. Kalau K-nya ganti 0, dapat X-nya 90. K-nya ganti 1, sudah tidak memenuhi. Kayak ganti sini. X berarti X min 45 sama dengan min alpha min 45 plus K kali 360. Ini kalau dipindah 0 ya jadinya ya. Jadi X sama dengan K kali 360 saja. K kita ganti dengan 0, dapat X sama dengan 0 derajat. 0 derajat ya masuk interval ya. Jadi dia juga merupakan solusi. Kalau K-nya 1, dapat 360 derajat. Ini juga termasuk solusi. Jadi himpunan penyelesaiannya nanti adalah 0 dulu, 0 derajat, 90 derajat, dan juga 360 derajat gitu loh ya. Kita lanjut nomor 19, masih menggunakan konsep yang barusan. Tapi ingat nih, cos-nya itu koefisiennya min 1, karena A tadi koefisien dari cos ya, jadi A-nya min 1, B-nya akar 3, berarti nilai K-nya akar A kuadrat tambah B kuadrat, akar min 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Ini sama aja 1 tambah 3, akar 4 ya. Akar 4 itu 2. Kemudian nilai tangen alfanya B per A. Berarti tangen alfa sama dengan akar 3 per min 1. Atau min akar 3. Maka alfa atau sudutnya, sudut yang tangennya bernilai min akar 3, itu berarti kuadran kedua, paling kecil, adalah 120 derajat ya, 120 derajat. Nah, kalau udah, tadi, akar 3 sin X kurangi cos X sama dengan 1, yang ini bisa kita ubah menjadi K kali cos X min alpha ya. Berarti K-nya tadi 2 kali cos
X min alfanya 120. Kita samakan dengan 1. Jadi nanti cos X min 120 sama dengan setengah. Cos berapa derajat sih yang nilainya setengah? Cos 60 ya. Nah, lalu nanti kita pisah jadi 2. X sama dengan alfa plus K kali 360. Atau X sama dengan min alfa plus K kali 360. X-nya kita ganti dengan X min 120. Alfanya ganti 60. Kita pindah ruas, 180 plus K kali 360. Kalau K-nya 0, nanti X-nya 180. K-nya 1 udah nggak masuk ya. X kita ganti dengan X min 120. Min alfa berarti min 60 plus K kali 360. X sama dengan 60 plus K kali 360. K-nya 0, dapat X-nya 60. K-nya 1 udah nggak masuk. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 60 dan 180 gitu. Jadi dipahami ya teman-teman? Yuk satu lagi, himpunan penyelesaian cos 2x dikurangi akar 3 sin 2x. Ini hampir sama. A koefisien cosnya 1, B koefisien sinnya min akar 3, jadi nilai K akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi nanti 1 tambah 3 akar 4 ya, akar 4 itu tadi 2. Kemudian tangen alfa B per A, jadi min akar 3 per 1 atau min akar 3. Jadi sudutnya tadi 120 derajat, hampir mirip ya. Berarti nanti cos 2x dikurangi akar 3 sin 2x ini bisa kita ubah menjadi K cos x min alfa, K-nya ganti dengan 2 cos x. Nah, tapi x-nya di sini ganti 2x ya teman-teman, karena sudutnya 2x bukan x. Jadi 2x min alfanya ganti berapa? 120. Kita sama dengan ini tadi min akar 3, positif akar 3. Jadi nanti cos 2x min 120 sama dengan setengah akar 3. Kita cari cos berapa derajatkah yang nilainya setengah akar 3? Ya, cos 30 derajat ya, cukup yang kuadran pertama. Jadi nanti kita pecah x sama dengan alfa plus K kali 360. Atau X sama dengan min alfa plus K kali 360. Nah, X-nya ganti dengan 2X min 120, alfanya ganti 30. Jadi 2X min 120 sama dengan 30 plus K kali 360. Pindah dulu, berarti 150 ya. Bagi 2. Kita uji K-nya 0, dapat X 75, masuk penyelesaian. K-nya 1 juga X-nya masih masuk, 255 ya. K-nya 2 sudah tidak memenuhi. Ini 2X min 120 sama dengan min 30 plus K kali 360. 2X sama dengan 120 kurangi 30, 90 plus K kali 360. X-nya 45 plus K kali 180. Kita coba K-nya 0. Dapat X 45 derajat, K-nya 1, X-nya 225. K2 sudah tidak memenuhi, maka kita tulis himpunan penyelesaian adalah 45, 75, 225, dan juga 255. Gitu ya teman-teman. Oke, kita cukupkan dulu. Semoga bisa dipahami pembahasan soal persamaan trigonometri ini ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!